Ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah besar dan tinggi, serta menjadi dapat merangkak dan berdiri. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah bertambah besar dan tinggi, serta berbeda asupan gizi. Kalian dapat menuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu. Lagi darurat nggak nemu kunci. Sekarang ayo menulis. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Berikut ini adalah contohnya. 1. Di mana tempat aku dilahirkan? 2. Berapa berat badanku saat lahir? 3. Berapa tinggi badanku saat lahir? 4. Berapa usiaku saat pertama kali bisa merangkak? 5. Berapa usiaku saat pertama kali bisa berjalan? Silahkan tuliskan daftar pertanyaan sesuai dengan keinginanmu. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut ini. 1. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. 2. Lakukan gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Selanjutnya, ayo menari. Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat.
Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Ikuti kegiatan sesuai instruksi guru atau temanmu dalam sebuah permainan. Berdasarkan pengalamanmu berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Coba kalian temukan. Selanjutnya, ayo berlatih. Badan kita mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Mari kita kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1. 1693 ditambah 5204. Kita jumlahkan mulai satuan. 3 tambah 4 sama dengan 7. Puluhan. 9 tambah 0 sama dengan 9. Ratusan. 6 tambah 2 sama dengan 8. Ribuan. 1 tambah 5 sama dengan 6. Nomor 2. 4025 ditambah 1102. Kita jumlahkan mulai satuan. 5 tambah 2 sama dengan 7. Puluhan. 2 tambah 0 sama dengan 2. Ratusan. 0 tambah 1 sama dengan 1. Ribuan. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nomor 3. 7143 ditambah 1602. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 3 tambah 2 sama dengan 5. Puluhan. 4 tambah 0 sama dengan 4. Ratusan. 1 tambah 6 sama dengan 7. Ribuan. 7 tambah 1 sama dengan 8. Penjumlahan dengan teknik menyimpan. Ayo, kita selesaikan soal penjumlahan berikut ini. 1. 2465 ditambah 3208. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 5 tambah 8 sama dengan 13. Kita tuliskan 3. 1 kita simpan. Karena penjumlahan terjadi pada satuan, maka kita simpan pada puluhan. Puluhan. 1 tambah 6 tambah 0 sama dengan 7. Ratusan. 4 tambah 2 sama dengan 6. Ribuan. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nomor 2. 5730 ditambah
2419. Kita jumlahkan dari satuan. 0 tambah 9 sama dengan 9. Puluhan. 3 tambah 1 sama dengan 4. Ratusan. 7 tambah 4 sama dengan 11. Kita tulis 1. Angka 1 kita simpan. Karena penjumlahan terjadi pada ratusan, maka kita simpan angka 1 pada ribuan. Ribuan. 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 8. Nomor 3. 4.729 ditambah 2.863. Kita jumlahkan mulai dari satuan. 9 tambah 3 sama dengan 12. Kita tulis 2. Angka 1 kita simpan. Karena penjumlahan terjadi pada satuan, maka angka 1 kita simpan pada puluhan. Puluhan. 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 9. Ratusan. 7 tambah 8 sama dengan 15. Kita tuliskan 5. Angka 1 kita simpan. Karena proses penjumlahan terjadi pada ratusan, maka angka 1 kita simpan pada ribuan. Ribuan. 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 7. Nomor 4. 3.657 ditambah 4.961. Kita jumlahkan dari satuan. 7 tambah 1 sama dengan 8. Puluhan. 5 tambah 6 sama dengan 11. Kita tuliskan 1. Kita simpan angka 1. Karena proses penjumlahan terjadi pada puluhan, maka angka 1 kita simpan pada ratusan. Ratusan. 1 tambah 6 tambah 9 sama dengan 16. Kita tuliskan 6. Angka 1 kita simpan. Karena proses penjumlahan terjadi pada ratusan, maka angka 1 kita simpan pada ribuan. Ribuan. 1 tambah 3 tambah 4 sama dengan 8. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Empek-empek dari Palembang, jangan capek untuk berjuang. Ayo menulis. Apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Gunakan informasi yang sudah kamu peroleh untuk menulis cerita tentang perkembangan dirimu. Perhatikan contoh berikut. Pertumbuhanku. Aku dilahirkan di Kota Malang 14 Mei 2012. Ketika baru lahir, berat badanku 3 kg, sedangkan tinggi badanku 50 cm. Aku mulai bisa merangkak saat usiaku 9 bulan. Kemudian, di usia 15 bulan, aku sudah dapat berjalan. Orang tuaku selalu merawatku penuh cinta. Aku selalu diberi nutrisi yang baik, sehingga pertumbuhanku juga sangat baik. Sekarang giliranmu untuk menceritakan tentang perkembangan dirimu. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kamu juga mendapat informasi kapan kamu mulai bisa merangkak dan berjalan?
Selanjutnya, ayo mencoba. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak dan berlari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. 1. Buatlah garis lintasan dan beri tulisan garis start dan finish terlebih dahulu. 2. Berbarislah di depan garis start. Bersiaplah berjalan merangkak mulai garis start. 3. Setelah diberi aba-aba oleh gurumu, merangkaklah dari garis start sampai garis finish. Setelah sampai garis finish, kembalilah ke garis start dengan cara berlari. 4. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Semua perbedaan merupakan anugerah Tuhan. Kita wajib mensyukurinya. Sekarang, ayo mengamati. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya untuk mengambil benda tersebut. Kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menawarkan bantuan untuk membawakan beberapa barang tersebut. Kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah membantunya dengan sabar untuk dapat mengikuti gerakan tari. Kalian dapat menuliskan jawaban sesuai dengan sikap yang akan kamu lakukan berdasarkan gambar tersebut. Selanjutnya, ayo berlatih. Ceritakan pendapatmu mengenai gambar tersebut di depan teman-temanmu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Ayo kita amalkan sila kedua Pancasila
dengan selalu menghormati, menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Panas terik, minum air gula. Anak baik, amalkan Pancasila. Bye-bye.